Kronologi kasus perjanjian kerjasama antara pengusaha besi baja utama Steel dengan investor. Pada tanggal 1 Januari 2022, seorang pengusaha besi mengajak investor menanamkan modal di perusahaannya yang bernama Baja Utama Steel di Surabaya, agar usahanya lebih berkembang dan dapat memberikan hasil kepada investor yang telah menanamkan modal kepadanya. Seorang investor hanya mengandalkan sebuah kepercayaan dalam kerjasamanya yang dilakukan dengan seorang pengusaha besi di perusahaan Baja Utama Steel, dan kerjasama tersebut tidak ada perjanjian yang mengikat secara sah atau secara hukum atau secara tertulis dalam kerjasama tersebut, melainkan hanya dari kata-kata yang diucapkan oleh pengusaha besi yang ditunjukkan kepada investor bahwa ia akan memberikan hasil dari modalnya yang telah ditanamkan di perusahaannya. Dengan sebagai janjinya, seorang pengusaha besi tersebut akan memberikan hasil sebanyak 25 juta rupiah di setiap bulannya. Perusahaan Baja Utama Steel sebelumnya mengalami kemajuan yang sangat pesat dan sukses dalam bisnisnya. Kemudian, dalam beberapa bulan setelah melakukan kerjasama, ia mengalami bangkrut dan pada saat itu, pengusaha tidak dapat memberikan hasil dari modal yang telah diinvestasikan di perusahaannya oleh investor dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19. Investor ingin meminta kembali modal yang telah ditanamkannya karena merasa tidak ada penghasilan dan membutuhkan dana pada saat itu. Pengusaha tersebut memiliki niat baik untuk mengembalikan modal yang telah ditanamkan oleh investor, namun pengusaha tidak dapat menyanggupi mengembalikan modal investor secara lunas atau cash, namun dengan cara dicicil atau diangsur selama 1 bulan sekali hingga lunas. Sebagaimana kasus yang terjadi pada perusahaan Baja Utama Steel, di mana investor yang telah melakukan kerjasama dengan cara menanamkan modal pada sebuah perusahaan tersebut tidak melakukan pembuatan surat perjanjian secara sah, yaitu belum memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana isinya yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian. Pada awal memulai sebuah hubungan kerja, tidak ada kontrak atau perjanjian yang sah untuk mengikat kedua belah pihak, sehingga menjadikan kedua belah pihak mengalami problematika soal perjanjian dan tidak ada ketentuan hukum yang mengikat. Investor juga kurang atau bahkan belum menguasai soal bisnis dan belum menguasai pula mengenai arti dari sebuah perjanjian yang benar dan sah. Sehingga dalam prakteknya, investor hanya tertuju pada janji yang disampaikan oleh pengusaha. Dan investor tidak terlalu memikirkan apa risiko yang akan dihadapi ke depannya, dan ia tidak begitu teliti dan cermat soal pentingnya sebuah perjanjian yang sah dalam melakukan hubungan hukum dengan orang lain. Silakan duduk, Ibu-ibu. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya, Ibu-ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai proses mediasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lulu Mahmuda SMH. Di sini saya selaku mediator pada proses mediasi non litigasi kali ini, sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh ibu-ibu sekalian. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk lebih mengenal ibu-ibu dengan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Anda. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Maulidia. Di sini saya sebagai investor yang menanamkan modal di perusahaan Baja Utama Steel milik Bu Febri. Silakan. Baik, perkenalkan Bu, nama saya Febriani Rusmanawati. Saya selaku pemilik pengusaha Baja Utama Steel. Baik, terima kasih. Jadi apakah ibu-ibu sekalian telah bersedia untuk mengikuti proses mediasi non litigasi kali ini? Bersedia, Bu. Ya, kami telah setuju mengikuti proses mediasi non litigasi. Baiklah, kalau begitu, pertama-tama saya akan menjelaskan sekilas terkait mediasi di luar pengadilan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa,
Pasal 1/10 menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Jadi, mediasi yang ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Apakah sudah jelas ibu-ibu sekalian? Sudah jelas, Bu. Baik, yang pertama saya ingin mengetahui terlebih dahulu problematika di antara ibu-ibu sekalian. Dimulai dari Bu Afifah. Baik, Bu. Jadi pada tanggal 1 Januari 2022, Bu Febri mengajak saya untuk bekerja sama di perusahaannya Baja Utama Steel dengan cara menanamkan modal. Dan Bu Febri bilang pada akhir bulan akan memberikan keuntungan sebesar 25 juta per bulannya. Tanpa berpikir panjang, saya langsung mempercayai Bu Febri dan langsung mengiyakan kerjasama tersebut. Apakah Bu Afifah tidak memikirkan resiko yang akan didapat ketika tidak ada suatu kontrak dalam suatu kerjasama? Karena saya dan Bu Febri sudah berteman sejak lama, Bu, sejak masa perkuliahan. Jadi saya langsung mempercayai dan mengiyakan ajakan Bu Febri tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi, Bu. Salah sendiri kamu mau kerja sama kok nggak tahu tentang perjanjian. Seharusnya kamu kan sebagai investor sudah tahu mengenai perjanjian kerjasama seperti itu. Berarti kamu dari awal sudah memiliki niat jahat ke saya. Kamu jangan sembarangan menuduh saya ya. Justru saya itu berniat baik untuk mengajak kamu bekerja sama. Kalau tahunya seperti itu, kenapa tidak menjelaskan dari awal tentang peraturan kerjasama ini? Saya kira kamu sudah paham mengenai perjanjian tersebut. Karena kan kamu investor, jadi lebih tahu daripada saya. Harap tenang ibu-ibu, berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana isinya yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab atau kausa yang halal. Jadi, perlu diperhatikan terhadap 4 hal tersebut dalam melakukan suatu perjanjian, Bu. Karena kita tidak tahu suatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian kedua belah pihak, itu tidak akan terjadi suatu perselisihan. Jadi untuk selanjutnya dipersilakan untuk Bu Febri menjelaskan permasalahannya. Memang Bu, perusahaan saya sebelumnya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun setelah bekerja sama dengan Bu Afifah, perusahaan saya itu jadi bangkrut karena pandemi COVID-19 ini juga. Jadi saya itu tidak bisa mengembalikan keuntungan yang telah saya janjikan kepada Bu Afifah tersebut. Di sini saya yang rugi banyak, Bu. Di sisi lain saya juga memiliki kebutuhan yang sangat besar. Jadi saya memerlukan uang tersebut sekarang juga, Bu. Tidak mau tahu, pokoknya saya ingin dikembalikan uangnya sekarang juga. Ibu Afifah, dampak dari pandemi memang terasa di semua kalangan. Maka dari itu kita harus saling memahami dan memaklumi. Jadi itikat baik sangat diperlukan dalam hal ini. Benar Bu, saya juga paham mengenai hal ini. Tapi saya juga tidak bisa menyanggupi kalau harus membayarkan modal sebegitu besarnya kepada Bu Afifah karena keadaan saya yang seperti ini sekarang. Saya tidak mau tahu ya, pokoknya saya ingin dikembalikan secara langsung, lunas sekarang. Tenang Bu, kita selesaikan dengan kesepakatan semua pihak. Bagaimana jika pembayarannya dengan cara diangsur setiap bulan? Iya Bu, sebelum mediasi ini berlangsung saya juga sudah membicarakan dengan Bu Afifah bagaimana jika saya mengembalikannya secara berangsur-angsur setiap bulan. Tapi Bu Afifah tidak menyetujuinya. Ibu Afifah, Bu Febri kan teman Ibu. Pastinya Anda tidak mau terus-menerus bertengkar dengan beliau kan? Maka solusi yang dapat diambil dari hal ini ya ini melalui jalan perdamaian, Bu. Bagaimana? Baik Bu, kalau seperti itu saya setuju. Tetapi demi kepentingan bersama, saya ingin Bu Febri mengangsur modal saya setiap bulannya sebesar 10 juta Bu.
Bagaimana Bu Febri? Apakah Ibu keberatan dengan hal ini? Jujur saja saya keberatan Bu jika harus mengangsur per bulannya 10 juta. Kalau begitu Bu Febri menyanggupi berapa? Saya cuma bisa mengangsur tiap bulannya sebesar 2 juta saja Bu. Bagaimana Bu Afifah? Apakah setuju jika Bu Febri mengangsur sebesar 2 juta setiap bulannya? Saya sangat tidak setuju Bu, karena dengan mengangsur 2 juta setiap bulannya itu sangat lama Bu, sedangkan saya memiliki kebutuhan yang besar untuk dekat ini. Jadi Bu Afifah ingin Bu Febri mengangsur berapa setiap bulannya? Mungkin 5 juta Bu. Bagaimana Bu Febri? Apakah Ibu Febri bisa menyanggupi dengan hal ini? Baiklah Bu, saya usahakan untuk dapat mengangsur modal Ibu Afifah sebesar 5 juta per bulannya. Apakah dari keduanya ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Tidak ada Bu. Baik, dengan ini proses mediasi dinyatakan berhasil. Jadi kesimpulannya, yakni Bu Febri mengangsur 5 juta per bulannya ke Bu Afifah. Demi kepercayaan kedua belah pihak, mohon untuk menandatangani perjanjian yang sudah disepakati bersama. Silakan Bu Afifah untuk bertanda tangan di sebelah sini. Baik, terima kasih. Bu Febri. Dimohon kedua belah pihak untuk bersalaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan ini mediasi telah selesai. Baik ibu-ibu sekalian dapat meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu.